Halo teman-teman, jadi buat presentasi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang company profile Mauve.id. Mauve adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada penjualan hampers atau gift box. Nah, untuk memudahkan customer, kami membuat helpdesk atau customer service yang bisa pelanggan akses melalui link yang sudah disediakan. Dengan adanya layanan ini, pelanggan dapat memberikan kritik dan sarannya, komplain produk, maupun retur barang yang tidak sesuai pesanan, sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Nah, untuk melihat company profile dari perusahaan kami bisa langsung login. Langsung masuk pada bagian admin. Ada di bagian company, ada basic information, company-nya Mauve.id, nama site-nya Mauve.id, phone number-nya 085 257 607 235. Alamatnya di Jalan Kopral Sutomo nomor 237 Jember. Ini ada bagian state page-nya, page, offline page, dan default thank you page. Dan ada logo perusahaan kami juga. Ini adalah logo perusahaan kami yang terpampang di depan bagian sebelum login. Dan ini ada logo customer service dari perusahaan kami. Untuk backdropnya ada gambar produk yang terkait dari perusahaan kami. Nah, kami juga menjelaskan beberapa help topics tentang ada laporan masalah, bisa pengajuan reseller, pengembalian produk, dan juga ada ulasan produk. Jadi 4 topik ini yang bakal kami layani sesuai dengan prioritas. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan teman saya. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Faris Afuzza Fakar, NPM A01320009. Kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang helpdesk dari kelompok kami, kelompok 1. Langsung saja kita login di website dengan alamat website ditambah /scp ya. Nah, langsung masukkan username yang telah dibuat dan juga passwordnya. Lalu login. Nah, di sini kita pertama diarahkan ke admin panel ya. Di sini admin panel secara hierarkis di bawah agen. Jadi agen itu lebih bisa eksploratif, lebih bisa mengedit lebih banyak daripada admin panel. Nah, di sini ada dashboard. Dashboard ini berisi informasi terhadap kinerja dari semua tanggapan yang telah diberikan user terhadap pelayanan, kinerja, atau apapun yang ada di website kita. Nah, di sini ada departemen maintenance, ada 1 yang masih open, ada 1 yang sudah close. Sini dapat dilihat di diagramnya ya. Nah, di sini ada agen directory. Agennya ada berapa di sini? Ada filternya, bisa dari customer service, maintenance, atau marketing. Di sini kita sudah buat 2 agen ya. Lalu ini profil saya sebagai pengakses. Sini nama dan alamat email yang paling penting. Lalu di sini ada usernya. Di sini ada 2 yang sudah kita buat. Yang satu
sudah register statusnya dan aktif. Nah, dan satu masih guest. Sini ada organization, belum kita buat ya. Sini ada task. Tasknya masih 0, belum ada tugas yang diberikan dari teman yang lain gitu. Di sini juga bisa berisi tentang pembagian tugas atau saling koordinasi dengan anggota tim yang lain. Sini ada tiket. Tiket di sini adalah tanggapan yang diberikan oleh user tadi gitu. Dan di sini akan tempat memonitoring progres dari tiket yang telah ada gitu. Ada di sini my ticket. Nah, di sini yang close ada berapa nih? Ada 1. Terus bisa buat tiket baru dan lainnya. Nah, di sini knowledge base ada berisi tentang FAQ, jadi frequently asked question. Kita belum buat frequently asked question-nya dan belum ada hal yang kami target untuk pembuatan ini gitu. Lanjut, ini kita buat ke agent panelnya. Agent panelnya lebih banyak, lebih kompleks daripada admin panel tadi. Di sini ada dashboardnya. Dashboardnya lebih kompleks dari yang tadi. Ini informasi yang diberikan cukup rumit. Kami belum memahami secara mendetail isinya. Yang tadi di sini ada informasi dari aplikasi yang kita gunakan di sini. Lalu di sini ada settings. Settings ini pertama ada company. Company ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut dengan perusahaan kita ya. Ada company name, nama perusahaan kita, websitenya apa, terus kontaknya, lalu alamatnya. Di sini site page-nya ada 3 di sini ya. Nah, pertama landing page. Landing page itu ini. Nah, ini landing page-nya. Jadi di sini kita kasih judul layanan customer service dengan logonya seperti ini ya. Nah, kalau mau sign in bisa lewat sini nih untuk mendaftar ya. Lalu balik lagi kita di SCP-nya di control panelnya. Di sini ada logonya. Nah, logonya kita ada 2 ya yang untuk dipakai di sini. Ini untuk kliennya, untuk ada di sini kita pakainya yang customer service ini, dan ini untuk tadi di control panel awal ya. Nah, dan di sini nih. Nah, lalu login backdrop-nya kita ganti ya yang awalnya. Lalu lanjut, di sini ada sistem. Nah, sistem ini terkait dengan pengaturan atau kustomisasi terhadap aplikasi kita dan kontrol-kontrol tertentu ya. Nah, ini ada helpdesk status, helpdesk URL-nya apa ini gitu. Nah, ini title dari helpdesk-nya apa, customer service movie di sini. Dan di sini bakal muncul customer service movie gitu. Disesuaikan ya dengan alamat yang ada di sini gitu. Nah, terus collision avoidance duration, default page size-nya ada 25 kita di sini. Purge logs. Nah, di sini ada date and time options, system languages. Ini language-nya cuma ada bahasa Inggris aja ya. Yang default-nya itu untuk add language-nya kita belum ada yang bahasa Indonesia. Kita di sini juga ada attachment, storage, and settings. Storage-nya nanti masuknya ke database kita dengan maksimum filenya itu 128 MB. Lalu di sini ada pengaturan tentang tiket ya. Di sini settingnya nanti ini berpengaruh pada tiket number yang diberikan oleh si customer kita atau si user gitu.
Nah, di sini menunjukkan pagar-pagar ini menunjukkan digitnya gitu. Jadi kita pasti buat 5 digit dengan numbernya yang random ya, secara acak pembuatannya gitu. Lalu di sini ada beberapa pengaturan lain di sini. Nah, lanjut ada autorespondernya. Kita cuma 2 ya di sini, participants and new activity notice dan new ticket by agent ya. Tuh. Di sini ada notifikasinya, tuh, pemberitahuan. Status-statusnya kita sudah atur, yang mana saja yang dijadikan pemberitahuannya. Di sini ada quiz, ini kita gak gunakan ya. Lalu di sini ada task. Task itu berisi tugas-tugas ya. Nah, ini sama seperti number tiket tadi, ini number, kalau yang ini number testnya, number tugasnya. Ini prioritasnya bisa di set, terserah kita, ada normal, high, atau emergency ya. Ini sama pemberitahuan dan notifikasinya. Sini ada agents. Nah, agents namanya. Terus di sini reset token expiration-nya 30 menit ya, gitu. Nah, ini kalau login 4 kali gagal. Di sini ada usernya sama pengaturannya seperti tadi ya. Jadi user ini pengguna dari website kita, sedangkan agent itu adalah orang yang ada di balik website kita. Knowledge database ya, kita enable. Terus di sini ada manage, ada penata ya di sini. Kalau bahasa Indonesia di sini ada help topics yang kita buat, ada 4 help topicsnya. Ini menjadi poin utama dari website ini ya. Ada laporan masalah, ada pengajuan reseller, ada pengembalian produk, dan ulang saat produk, yang masing-masing terhubung dengan departemen yang sesuai gitu. Nah, lalu filter di sini penyaring, kita gak punya filternya, gak buat ya. Lalu SLA, schedule, SLA juga sama, kita gak buat ya SLA-nya. Yang masih punya yang default dan masih 18 jam ini kita pakainya. Schedule-nya ini itu adalah jadwalnya itu kita bisa pilih antara 4 ini, ada 24 jam per 5 hari, ada Monday, Friday gitu. Terserah kita pilihnya yang mana. Terus ada API, kita gak buat API, ada pages di sini. Nah, ini untuk mengatur tampilan dari pages kita atau halaman ya. Di sini kalau halaman landingnya yang ini kita bisa ubah nih. Misalkan namanya di sini layanan customer service, kita bisa ganti, terserah kita gitu, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu kita di sini ada forms. Nah, ini kita ngambil forms yang default dari sana ya. Ada 5 di sini. Terus ada listnya, catatan-catatan atau daftar. Ada tiket status di sini, cuma 1 kita buat listnya ya. Lalu pluginsnya kita belum ada, pluginsnya kita gak nambahin apa-apa. Nah, email ini dijelaskan sama teman saya, Mas Eri tadi. Nah, di sini ada agents. Agentsnya kita bisa nambah nih, kalau mau bikin baru agentnya siapa gitu. Kita udah buat 2 ya. Lalu di sini ada teams. Teamsnya itu berisi agent dan admin ya. Ya, ini selanjutnya ada Teams ya di sini. Teamsnya itu ini masih belum ada ya.
Nah, bagian dari timnya itu adalah admin. Nah, lalu di sini ada role-nya itu belum kita ubah ya. Cuma di sini ada 4 yang bisa akses ke semuanya, ada yang akses tertentu, ada yang cuma lihat dan yang lain. Di sini ada departemen. Departemen ini membawahi beberapa tupoksi ya. Nah, ada 3 kita yang sudah buat gitu. Dengan manajer tadi yang sudah dibuat ya dari agent ya. Nah, di sini lanjut lagi dengan saya Eri Cahyono dengan NIM A0013200007 yang akan menjelaskan terkait simulasi bagaimana caranya customer dapat mengajukan tiket. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bagian email yang karena sedikit ada korelasi terkait pengajuan dari tiket dari si customer. Nah, dalam email itu dalam menu email itu terdapat kayak ada pilihan email address, yang ini contoh dan contohnya. Kemudian di settingan email itu berisi tentang kayak default template set. Nah, default template set ini isinya adalah template yang digunakan di saat untuk mengirim email kepada customer. Nah, di sini yang default system email ini yang berisi tentang support system yang ditujukan kepada customer, email dari sistemnya. Kemudian dari default alert email ini adalah di saat customer mendapatkan pemberitahuan ataupun peringatan terkait tiket masuk ataupun sebagainya yang ada dari program di sini, seperti itu. Nah, di situ saya akan menjelaskan sedikit tentang itu aja. Next, kita lanjut gimana caranya simulasi untuk mengajukan tiket. Di sini saya buka klik di sini. Oke, di sini sudah ada muncul di website ini yang berisi tentang gimana cara kita untuk mengajukan tiket. Nah, sebelumnya di sini teman-teman harus sign in dulu ya. Nah, klik sign in. Di sini saya sudah sign in. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya tadi sudah mencoba untuk mengajukan tiket. Nah, di sini saya ingin mengajukan tiket baru lagi. Nah, tapi teman-teman, jika teman-teman belum sign in tuh tampilannya akan jadi seperti ini, teman-teman. Kita klik open a new ticket. Nah, nanti diisi teman email address, full name, phone number dan sebagainya. Terus topik yang ingin disampaikan itu apa, seperti itu. Nah, berhubung saya sudah sign in, maka saya klik sign in dulu ya. Nah, sign in lagi. Nah, di sini kita langsung aja klik open new ticket. Nah, jika teman-teman udah sign in tuh bakal kelihatan kayak gini bentukannya, teman-teman. Email ada, namanya ada gitu kan. Nah, saya pilih select help topic. Topik yang mau dilakuin itu apa? Misalkan saya ingin mengajukan reseller. Udah klik create ticket. Kemudian isi summary, kita klik sama aja. Pengajuan reseller. Nah, detailnya misalkan selamat malam, saya ingin mengajukan reseller, mengajukan diri sebagai reseller gitu. Oke, misalkan ini ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau diubah fontnya bisa banget. Di sini sudah tersedia font-font yang udah disediain ya. Nah, misalkan ini. Oke, jika udah langsung aja klik create ticket. Oke, nah ini udah muncul. Nah, tandanya apa? Nah, berhubung saya login sebagai customer service juga, nah maka sudah tertera nih Emilia Putri. Selamat malam, saya ingin mengajukan diri sebagai reseller. Nah, di sini saya sebagai customer service langsung membalas pesan dari si Kak Amelia. Selamat malam, job baik untuk proses
tuliskan menyusul ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Jika udah, kalian juga bisa dikasih template font kah atau bold kah atau enggak yang lain. Nah, udah, jika udah kayak gitu kita klik post reply. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, message posted successfully. Nah, habis itu, nah jika udah gitu udah selesai teman-teman. Teman-teman silakan klik kotak masuk di email kalian. Sebentar saya saya refresh dulu. Misalkan ini emailnya Mbak Amel ya. Nah ini udah dibalas nih kepada saya itu sepertinya email. Dear Amelia, baik, terima kasih atas pengajuannya, info lebih lanjut akan dibuka lagi. Your Movie ID Team. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka seluruh rangkaian proses simulasinya sudah selesai teman-teman. Si customer sudah mendapatkan jawaban dan dapat penjelasan tentang apa yang didapatkan. Oke, sekian presentasi terkait gimana sih cara simulasi pengajuan tiket dan membalasnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Terima kasih.